Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini, tanggal 9 Oktober 2022. Hari ini kita sampai kepada tema atau topik yang berikut dari seluruh rangkaian seri khotbah tentang akhir zaman selama bulan September dan Oktober, di mana kita belajar tentang akhir zaman melalui beberapa perumpamaan Tuhan Yesus. Dan hari ini kita sampai kepada perumpamaan yang berikut dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1-7, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang. Sebelum kita lebih jauh membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kan hari ini kami ada waktu, tidak saja waktu untuk beribadah, memuji dan menyembah-Mu, tapi juga ada waktu untuk duduk diam di sekitar kebenaran firman-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Doa hamba kiranya firman Tuhan, khususnya melalui belajar dari perumpamaan yang berikut, perumpamaan tentang domba yang hilang ini, yang sudah menguatkan menjadi berkat buat hamba lagi yang akan hamba bagikan, hamba share pagi hari ini, kiranya juga menjadi berkat, menguatkan buat semua Bapak Ibu yang sedang mendengarkan, sedang mengikuti ibadah online hari ini. Berfirmanlah, bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Tolong supaya kami semua tidak saja berhenti sampai kepada menjadi pemberita-pemberita firman Allah yang baik, menjadi pendengar-pendengar firman Allah yang baik. Tapi kuatkan, mampukan kami semua tanpa terkecuali. Kami semua sanggup untuk melakukan kebenaran firman-Mu, sanggup menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita lihat Lukas pasal 15 ayat 1-7. Bapak Ibu bisa buka Alkitab Bapak Ibu. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Lukas pasal 15 ayat 1-7. Sekali lagi, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perumpamaan tentang domba yang hilang. Demikian firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bapak Ibu, suatu hari ada seorang CEO dari sebuah perusahaan besar menelepon karyawannya karena urusan kantor yang penting yang mendadak berkaitan dengan urusan komputer. Waktu dia telepon, yang menjawab itu seorang anak kecil dengan suara berbisik. Hello? Dan kemudian, hi, hello. Dan sang CEO bertanya, apakah ayahmu atau papamu ada di rumah? Jawab anak itu dengan suara kecil, oh iya, ada di rumah. Kemudian, apa saya bisa bicara dengan papamu? Kata CEO tadi. Anak itu bilang, oh tidak. Jawab anak kecil itu, tidak bisa. CEO itu kaget dan penasaran, kenapa tidak bisa bicara dengan papanya, dan dia terus bertanya, kalau begitu, apa mamamu atau ibumu ada di rumah? Anak kecil itu jawab, oh ya, dia juga ada di rumah. Apa saya bisa bicara dengan ibumu? Dia bilang, oh tidak bisa. Jawab anak kecil itu. CEO itu tambah penasaran, dia melanjutkan lagi bertanya, oh kalau begitu, apa ada orang lain di rumah kamu? Ada orang lain di situ yang saya bisa bicara? Dia bilang, iya ada, polisi, katanya gitu. Kalau gitu, apa saya bisa bicara dengan polisi? Anak ini bilang, tidak bisa, polisinya lagi sibuk. Jawab anak kecil, anak tadi. Hah, sibuk apa? Dia bilang, dia sedang sibuk bicara dengan ayah saya, dengan papa saya, dengan mama saya, juga dengan fireman. Dengan suara berbisik. Kemudian CEO itu memang mendengar ada suara rame, suara ribut, bising. Dia tambah penasaran. Dia bilang, hei, suara bising apa itu? Kemudian anak kecil, itu suara helikopter, katanya. Kemudian CEO itu lanjut lagi, hah? Kenapa bisa ada polisi, ada helikopter? Ada apa di situ? Ada apa di rumah kamu? Terus anak ini bilang, iya, soalnya tim pencari baru saja mendaratkan helikopternya di sini. Buat apa? Dia bilang, mereka cari saya, karena mereka pikir saya hilang. Jadi, Bapak Ibu, ini cerita lucu, tapi pernah nggak Bapak Ibu atau kita, Bapak Ibu yang dengar ini, panik karena mencari anak Bapak Ibu yang hilang?
Aduh, saya sudah pernah cerita sama Bapak Ibu. Saya dan Ibu Sarah dulu waktu Devia masih kecil, paling sering hilang. Kalau kita kemana-mana, kita belanja dimanapun, kita ke toko, belanja toko buku, di mana saja. Pasti habis saya hilang atau hilang mata sedikit, dia hilang. Selalu kita cari Bapak Ibu di mana Devia, dia sudah ngobrol dengan tukang parkir, dia sudah ngomong dengan tukang beca, dia sudah ngomong dengan tukang minta-minta di depan toko. Bahkan satu kali, pernah Bapak Ibu hilang dan hampir karena mau lari dari kita, hampir masuk di lift sendirian Bapak Ibu. Untung saya cepat kejar, saya tahan pintu liftnya sampai nggak ketutup. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau sampai tertutup dia dalam lift dan liftnya naik, kita nggak tahu dia ada waktu itu saya ada di hotel, saya nggak tahu lantai berapa. Bapak Ibu, betapa paniknya kita sebagai orang tua kalau kita punya pengalaman anak kita yang hilang. Nah, hari ini kita mau belajar dari perumpamaan Tuhan Yesus yang ditulis dalam Lukas pasal 15 yang sering kali disebut orang sebagai God's Lost and Found chapter. Dalam pasal ini, Tuhan Yesus pasal 15 ini, Tuhan Yesus menceritakan 3 jenis perumpamaan. Kalau Bapak Ibu baca Lukas pasal 15, untuk menggambarkan tentang 3 hal yang hilang. Pasal yang pertama itu pasal 1-7 yang sudah saya baca tadi, yaitu tentang domba yang hilang. Kemudian yang kedua tentang dirham yang hilang. Dan yang ketiga ya tentang anak yang hilang. Makanya pasal 15 dari Injil Lukas dikenal sebagai God's Lost and Found chapter. Karena bicara tentang sesuatu yang hilang. Nah, dalam ayat 1 dan 2, Bapak Ibu, kita akan menemukan alasannya. Atau latar belakang mengapa Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini dengan sangat khusus dalam Alkitab. Perhatikan ayat 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Waktu itu Bapak Ibu, boleh saya katakan Tuhan Yesus itu seperti magnet rohani. Semua orang tahu di mana ada Yesus, di mana Yesus akan mengajar. Semua pingin datang dan pingin menghadiri atau mendengarkan pengajarannya. Banyak orang tertarik kepada Yesus. Terutama juga para pemungut cukai, penagih pajak, dan orang-orang berdosa lainnya. Di mana Yesus ada, di mana Yesus memberitakan Injil, mengajar, mereka selalu ada di sana. Sedikit latar belakang dan konteks Bapak Ibu sekali lagi supaya kita bisa mengerti dengan baik ke perumpamaan ini. Perjanjian Baru beberapa kali menyebutkan tentang para pemungut cukai. Ya, mungkin yang kalau Bapak Ibu paling dalam Alkitab yang paling terkenal tentang pemungut cukai yaitu yang namanya Sakeus. Bapak Ibu paling tahu ini cerita sekolah minggu dalam Injil Lukas pasal 19. Nah, Sakeus bersama para pemungut cukai lainnya adalah kelompok orang yang boleh dikatakan tidak populer pada waktu itu. Bukan hanya tidak populer, tapi paling tidak disukai, paling dibenci orang pada masa itu. Kenapa Bapak Ibu? Mereka tidak disukai banyak orang karena pekerjaan mereka. Mereka bekerja untuk pemerintah Romawi. Ya. Yang kita kenal sekarang, kalau dalam masa sekarang, itulah petugas pajak atau penagih pajak. Itulah pemungut cukai pada waktu itu. Pekerjaan mereka adalah mengumpulkan uang dari para petani, tapi juga mengambil atau meminta lebih dari yang seharusnya dan masuk dalam kantong sendiri. Kita tahu penagih pajak biasanya begitu. Misalnya contoh harusnya $500, mereka tagih $750. $500 ke pemerintah, $250 masuk ke kantong sendiri. Bapak Ibu, sehingga banyak yang katakan ya pada zaman sekarang pun petugas-petugas pajak itu bisa cepat kaya Bapak Ibu karena banyak masuk dalam kantong sendiri. Itulah sebabnya sekali lagi kita balik kepada pemungut cukai tadi atau penagih pajak dalam masa Tuhan Yesus. Mereka dibenci banyak orang. Karena apa? Mereka sering berbohong. Berbohong, mencuri, berkhianat, membantu pemerintah Romawi dalam menindas orang Yahudi. Para pemimpin agama pada masa itu sangat tidak menyukai dan tidak mau melibatkan para pemungut cukai dalam kegiatan apapun dalam bait Allah. Dalam kegiatan keagamaan apapun. Semua kegiatan dalam bait Allah, mereka tidak diaktifkan. Karena dianggap orang berdosa, karena dianggap pembohong, pencuri, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kita lihat lagi ayat 1. Ya. Di situ dikatakan bahwa Yesus sangat terkenal di antara orang-orang berdosa. Garis bawahi. Kata berdosa di sini memang memiliki arti benar-benar berdosa. Dosa yang sesungguhnya ya. Meskipun Lukas tidak menuliskan siapa mereka, tapi para penafsir atau kita tentunya tahu siapa yang dimaksud dengan orang berdosa di sini. Itulah mereka termasuk tadi pemungut cukai, penagih pajak, tapi juga termasuk para pelacur, para pengusaha yang tidak jujur, para pemabuk, para pencuri. Mereka inilah yang disebut sebagai orang berdosa dalam konteks ini. Sekarang Bapak Ibu lihat ayat 2. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat katanya. Ini kepada Tuhan Yesus. Ia menerima orang berdosa, maksudnya Tuhan Yesus. Dan makan bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu perhatikan, coba kita lihat kata bersungut-sungut. Artinya para ahli Taurat, orang Farisi menggerutu. Mereka mengeluh tentang Yesus. Mereka mengkritik Yesus. Apa keluhan mereka Bapak Ibu? Keluhan mereka karena sekali lagi mereka melihat Yesus menyambut dengan tangan terbuka.
orang-orang berdosa, orang-orang buangan pada waktu itu, menurut mereka. Bahkan menghabiskan waktu bersama-sama dengan mereka. Nah, orang Farisi dan ahli Taurat hanya tidak bisa mengerti kenapa Yesus, kalau dia benar-benar nabi utusan Allah, mengapa menjadikan pemungut cukai dan orang berdosa lainnya, termasuk para pelacur, pemabuk, dan lain sebagainya, begitu berarti bagi dia. Ini tidak bisa dimengerti oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Sekarang Bapak Ibu, mari kita lihat ayat selanjutnya, mulai ayat 4. Yesus sebut atau sampaikan perumpamaan ini. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan Bapak Ibu bisa baca ayat 5 dan seterusnya sampai ayat 7. Yang sudah saya baca tadi. Apa sebenarnya yang sedang Yesus jelaskan kepada para pendengarnya pada waktu itu melalui perumpamaan ini? Dan apa yang Yesus atau bagian firman Tuhan ini ingin kita yang hidup pada masa kini belajar dari pengajaran Tuhan Yesus, dari perumpamaan ini? Bapak Ibu, di sini Yesus sedang menjelaskan satu analogi yang pasti. Analogi apa? Analogi tentang orang berdosa. Itu adalah seperti domba yang hilang. Yesus berbicara dengan jelas dalam perumpamaan ini bahwa sama seperti seekor domba yang hilang, kita manusia juga bisa hilang, bisa tersesat. Tidak hanya secara geografis, tapi juga bisa hilang tersesat secara rohani, secara spiritual. Perbandingan antara domba yang hilang dan orang yang hilang secara rohani, dalam konteks ini memberikan kita beberapa wawasan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca, saya belajar tentang ini ketika mempelajari perumpamaan ini. Memberikan beberapa wawasan yang sangat luar biasa. Khususnya tentang ketersesatan atau keterhilangan secara rohani. Analogi atau perbandingan ini akan menolong kita untuk mengerti beberapa hal. Dan ini yang ingin saya share, sampaikan kepada Bapak Ibu. Beberapa hal sehubungan dengan ketersesatan rohani tadi. Paling tidak ada 4. Yang pertama Bapak Ibu. Domba atau orang yang tersesat, atau orang itu bisa tersesat, domba bisa tersesat. Kenapa? Karena mereka dikendalikan oleh sifat alami mereka. Sama seperti domba, demikian pula orang berdosa. Di sini Yesus tidak menjelaskan dalam perumpamaan ini mengapa atau bagaimana domba dapat hilang tersesat. Tapi Bapak Ibu, kita dapat mempelajarinya. Boleh saya katakan, pendengar pada waktu itu sangat mengerti dengan apa yang Yesus sampaikan. Karena memelihara domba adalah pekerjaan yang populer pada masa itu. Sehingga orang yang mendengarkan perumpamaan ini pada waktu Yesus sampaikan pada masa itu, sangat cepat atau sangat mengerti apa yang Yesus maksud. Mereka segera menangkapnya. Nah, kita Bapak Ibu, kalau mau mempelajari sifat domba, kita akan tahu bahwa domba adalah jenis binatang yang membutuhkan gembala. Kenapa? Karena sifat domba yang alami adalah mereka suka berkeliaran, melepaskan diri dari kawanan domba lainnya. Sekali lagi Bapak Ibu, ini domba, gambaran domba itu sifat mereka. Domba itu paling sering lari dari gembala. Cari dapat rumput yang lebih baik, mereka pergi. Mereka tidak mau mengikuti gembala. Mereka selalu pergi, cari tempat kemana saja. Ya, mereka suka melepaskan diri dari gembala, Bapak, dari kawanan domba yang lain. Nah, ada satu ilustrasi Bapak Ibu, seorang anak laki-laki, dia cerita tentang seorang peternak di desanya. Anak ini katakan, atau menceritakan, mengatakan bahwa sapi mereka itu sering berjalan-jalan dan akhirnya tersesat. Dia mengatakan, jika kita bertanya kepada seorang peternak sapi bagaimana sapi itu bisa tersesat, maka kita akan sangat yakin peternak sapi akan menjawab bahwa sapi itu tersesat kenapa? Karena sapi itu mulai dengan makan seberkas rumput. Ketika dia selesai makan, dia lihat di depannya ada berkas rumput lagi, dia pergi lagi ke situ. Sesudah itu dia melihat lagi ada berkas rumput yang lain setelah makan, dia pergi ke situ. Sehingga akhirnya dia keluarlah dari pagar penjagaan teman-temannya yang lain. Kemudian dia melihat lagi ada rumput lagi di sebelah pagar, dia pergi lagi, dia lompat lagi dari pagar tempat dia dijaga, Bapak Ibu, demikian seterusnya. Dan akhirnya sapi itu hilang. Nah, kenapa begitu Bapak Ibu? Karena itulah sifat alami sapi. Demikian pula domba. Mengapa domba tersesat? Alasan domba dalam perumpamaan Yesus ini adalah domba tersesat karena itulah sifat alami domba. Kepalanya terus menunduk mencari sesuatu yang menarik di antara rerumputan di sekitarnya dan akhirnya makin lama makin jauh dari teman yang lain, makin lama makin jauh dari gembala. Bapak Ibu, domba memutuskan untuk menjauhkan diri dari kawanan domba dan gembala karena sifat alami mereka.
Aplikasi untuk kita dari bagian yang pertama, banyak orang tidak memiliki relasi dengan Tuhan Yesus, makanya mereka tersesat. Mereka tersesat karena mereka berusaha untuk lari dari Tuhan. Mereka tersesat karena mereka berusaha mengembara jauh dari Allah. Dan mereka melakukannya karena apa? Itulah sifat alami kita, sama seperti domba. Itulah kita manusia. Manusia berdosa. Sifat alami kita, natur berdosa kita. Kita selalu ingin jauh dari Tuhan. Kita menjauh, makin jauh. Kita mau mengembara dari Tuhan dan mengatakan seolah-olah kita tidak butuh Tuhan. Yesaya 53 ayat 6 katakan, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Sehingga Bapak Ibu, kenapa manusia bisa tersesat? Sama seperti domba. Sifat alami. Selalu ingin lari, ingin lari. Yang kedua, domba atau orang bisa tersesat selain sifat alami, tapi karena domba itu juga memiliki intelijen atau IQ yang sangat rendah, Bapak Ibu. Kalau dipakai sebagai dianalogikan dalam keberdosaan atau ketersesatan rohani, orang yang tersesat, kenapa bisa tersesat? Orang berdosa bisa tersesat karena memiliki pengertian rohani yang dangkal. Bapak Ibu, hal lain yang saya pelajari atau kita bisa pelajari tentang domba adalah bahwa domba itu memiliki masalah secara intelektual. Mereka tidak memiliki otak yang cerdas. Bapak Ibu, kita bisa mengajar burung bicara. Benar? Yang biasa pelihara burung. Kita bisa melatih anjing untuk melakukan segala hal. Anjing bisa dilatih. Khusus, bisa duduk, bisa taat duduk, bisa berdiri, bisa tidak makan yang tidak harusnya dimakan, bisa dilatih. Menjaga tuannya. Anjing dapat membantu orang buta. Anjing juga dapat membantu mendeteksi bom. Karena apa? Dilatih, bisa diajar. Karena cukup smart. Beberapa hewan bisa dilatih, Bapak Ibu, untuk melakukan sesuatu. Bahkan yang lebih menarik, saya pernah nonton satu acara di Jepang. Ikan dalam akuarium pun bisa dilatih oleh mereka untuk berhitung. Untuk ahli dalam berhitung, dalam matematika. Tapi domba tidak, Bapak Ibu. Domba tidak bisa diajar. Domba tidak bisa dilatih untuk melakukan sesuatu apapun. Kenapa? Karena memang bodoh. Karena memang IQ-nya, intelektualnya intelijensinya benar-benar rendah. IQ-nya benar-benar rendah, Bapak Ibu. Aplikasi untuk kita dari bagian ini, orang yang tersesat secara rohani seperti tadi, bahkan digambarkan oleh Rasul Paulus dalam Roma 3 ayat 10-11. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Apa artinya? Artinya bahwa orang yang tersesat secara rohani adalah orang yang mungkin brilian dalam banyak bidang lain hidup mereka, tapi secara rohani mereka bodoh dan tidak bisa mengerti kebenaran rohani. Kebenaran firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, dengar khotbah, berulang-ulang, ikut Bible study. Tapi tetap berdosa, tetap tersesat, Bapak Ibu. Mereka mungkin dapat menjelaskan bagaimana proses transplantasi jantung, tapi benar-benar tidak tahu, tidak mengerti bagaimana membuat mereka untuk masuk dalam kerajaan sorga sebagai tujuan kekekalan. Bapak Ibu lihat berapa banyak orang pintar dalam dunia ini, tapi tetap tidak mau bertobat. Tidak mau percaya firman Tuhan, tidak percaya tentang kedatangan Tuhan yang kembali, tidak percaya tentang rapture dan lain sebagainya. Karena apa? Karena memang itulah kita manusia berdosa. Selain kita selalu pingin jauh, pingin lari dari Tuhan, tapi memang kita bodoh secara rohani. Bisa pintar dalam bidang lain. Tapi seperti domba, kita bodoh, makanya kita jatuh, kita tersesat, Bapak Ibu. Yang ketiga, domba atau orang tersesat tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Atau dengan kata lain, seperti domba, orang berdosa, kenapa bisa tersesat? Karena memang tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Seperti domba. Ketika seekor domba hilang, bukan berarti dia hanya berbaring saja, Bapak Ibu. Tapi lebih kepada domba itu akan mati. Kenapa saya katakan domba yang tersesat, yang hilang akan mati? Karena domba yang hilang tidak bisa menemukan jalan kembali, Bapak Ibu. Untuk mereka bisa pulang kembali ke kawanan teman-teman mereka lain, ke gembala mereka. Tidak bisa. Itu domba. Ya tadi, karena poin yang tadi, Bapak Ibu, bodoh. Dia tidak bisa kembali ke tempat yang aman bersama gembala yang memelihara. Mereka tidak tahu jalan kembali. Sekali lagi, Bapak Ibu, binatang yang lain, anjing kalau hilang bisa jalan kembali. Seekor kuda juga bisa menemukan jalan pulang kembali, hampir sebagian besar. Seekor sapi dapat menemukan jalan pulang. Kucing, kalau Bapak Ibu belajar tentang kucing, mau hilang kemanapun selama Bapak Ibu tidak pindah rumah atau selama dia tidak dibuang ke dalam sungai, kucing itu selalu bisa menemukan rumahnya kembali, Bapak Ibu. Tapi tidak demikian dengan domba. Aplikasi untuk kita dalam bagian ini, seekor domba tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri.
Itu sama dengan kita, manusia yang tersesat, terhilang secara rohani. Kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Hanya kasih Tuhan, hanya anugerah Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Roma pasal 5 ayat 6 katakan, ketika kita dalam keadaan tidak berdaya, Kristus mati untuk kita pada waktu yang tepat yang ditentukan oleh Allah. Padahal kita orang-orang yang jauh dari Allah. Tanpa salib, tanpa anugerah, tanpa kematian Yesus, Bapak, Ibu, dan saya tidak bisa selamat. Tanpa kita mengambil keputusan untuk membuka hati untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak mungkin diselamatkan. Tanpa suara Roh Kudus dalam hidup kita, kita tidak mungkin mendengarkan suara Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 8-9, Paulus katakan, maksudku, kamu diselamatkan oleh anugerah. Dan kamu menerima anugerah itu oleh iman. Kamu tidak dapat menyelamatkan dirimu sendiri. Itu adalah pemberian dari Allah. Ayat 9, kamu tidak diselamatkan oleh yang kamu lakukan. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat bangga atas dirinya sendiri. Bapak Ibu, kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Oleh sebab itu kita tersesat. Yang terakhir, yang keempat. Domba atau orang tersesat akan menghadapi bahaya besar. Sekali lagi, domba, orang tersesat kalau tidak mau bertobat, tidak kembali karena tidak mendapatkan anugerah, kasih Tuhan, menolak anugerah itu. Bahaya besar menghadapi. Dia akan dihadapi. Ada satu hal lagi tentang domba yang membuat saya terkesan, Bapak Ibu. Domba tidak berdaya menghadapi lawan atau musuh mereka. Selain dia tidak bisa jalan pulang, domba yang tersesat hilang akan menjadi sasaran empuk dari semua binatang buas. Domba adalah mangsa yang mudah ditangkap karena mereka tidak bisa membela diri mereka sendiri. Apa senjata mereka? Nggak ada. Mereka tidak punya sayap untuk terbang untuk melawan musuh seperti burung. Kuda dapat berlari dan menendang dengan kencang. Anjing dapat menggigit, kucing dapat mencakar, Bapak Ibu. Ayam saja bisa ada senjata untuk melawan. Anak-anak saya beberapa waktu lalu ketawa karena mereka baru tahu kalau saya itu paling takut, binatang yang saya paling takut itu ayam. Karena dulu pernah pengalaman, Bapak Ibu, jangan ketawa. Takutnya ayam, karena dulu waktu kecil pernah saya dikejar ayam, saya lari terbirit-birit, Bapak Ibu. Ayam aja bisa membuat kita lari terbirit-birit, kan? Tuh ayam, memang orang ketawa kalau dengar kita takut ayam. Apalagi anak-anak saya ketawain saya takut sama ayam. Tapi Bapak Ibu, binatang lain semua ada senjata. Mereka bisa lakukan, kita bisa lari. Tapi domba tidak. Oleh karena itu, domba kalau dia tersesat, dia tidak kembali, Bapak Ibu. Dia menjadi makanan empuk dari semua binatang buas. Semua binatang punya senjata. Seperti saya katakan saja. Oh, lupa tadi. Nyamuk. Nyamuk saja punya, Bapak Ibu, bisa menggigit. Tapi lihat domba. Tidak ada yang lebih membahayakan daripada seekor domba yang hilang. Kalau mereka tidak diselamatkan, mereka akan mati, Bapak Ibu. Inilah gambaran tentang orang berdosa. Jelas. Tidak kembali, tidak diselamatkan, tidak meresponi anugerah Tuhan, akan mati dalam kekekalan. Aplikasi dalam bagian yang terakhir ini, Bapak Ibu, hal yang sama terjadi dalam hidup rohani seorang manusia yang tersesat, yang hilang secara rohani. Mereka berada, atau kita kalau tidak bertobat, kita berada dalam bahaya besar, keadaan yang sangat berbahaya. Dan apa bahayanya bagi jiwa yang tersesat, Bapak Ibu? Bahayanya adalah berada dalam keterpisahan rohani, dalam kekekalan selama-lamanya dalam api neraka. Bapak Ibu, memang masa sekarang sangat tidak populer kalau seorang pendeta pengkhotbah bicara tentang neraka. Orang nggak suka dengar kalau ada pendeta khotbah tentang neraka. Yang orang suka pada zaman sekarang, kalau pendeta khotbah tentang kesuksesan, kemakmuran, dan lain sebagainya. Berkat, berkat, berkat. Siapa yang mau dengar khotbah tentang neraka? Bapak Ibu, waktu Mission Night saja, waktu lalu ada satu video yang Jane buat tentang gambaran tentang neraka. Ada seorang teman hamba Tuhan yang katakan, bisa nggak tentang neraka itu dihilangkan? Nanti orang akan jadi takut, ngeri lihatnya. Bapak Ibu lihat, orang tidak mau lagi mendengar tentang neraka, tapi jangan lupa, melalui kebenaran perumpamaan ini, Tuhan ingatkan bahaya terbesar kalau kita tidak mau bertobat, tidak mau mendengarkan suara Tuhan, suara Roh Kudus. Kita akan masuk dalam neraka, dalam api kekekalan. Bapak Ibu, harus saya katakan sebagai hamba Tuhan, apa yang dikatakan oleh Alkitab untuk memperingatkan semua kita hari ini tentang bahaya besar yang akan ada di depan kita jika kita tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah api kekekalan. Bapak Ibu, saya mau tutup khotbah saya hari ini tentang perumpamaan domba yang hilang dengan satu cerita. Beberapa tahun lalu, dilaporkan bahwa ada seorang turis hilang dari bus atau tur bus di Iceland. Yang mengakibatkan kepanikan dari semua tim tur tersebut.
ya, karena ada seorang turis yang hilang. Dan karena laporan tersebut akhirnya dibentuklah satu tim penyelamat yang melibatkan lebih dari 50 orang, baik yang berjalan kaki maupun juga melalui udara untuk mencari turis yang hilang tadi. Dan Bapak Ibu, CBS News katakan, ini seorang wanita rupanya, CBS News katakan, wanita itu awalnya memisahkan diri dari kelompok turisnya. Kemudian dia ganti pakaian. Nah, ketika dia kembali ke bus dengan pakaian yang berbeda, Bapak Ibu, hanya dalam waktu beberapa menit, rombongan tur lainnya tidak kenal dia lagi karena dia sudah ganti baju. Nah, yang parahnya Bapak Ibu adalah ketika diumumkan bahwa ada orang yang hilang dengan penjelasan atau description. Dia Asia, dia pakai pakaian gelap, dia berbicara dengan bahasa Inggris yang baik. Nah, waktu description itu disampaikan, diumumkan Bapak Ibu, rupanya wanita tadi juga tidak kenal description tentang dirinya tadi. Jadi dia juga ikut dalam tim pencarian untuk mencari turis yang hilang tadi. Bapak Ibu, dia juga ikut mencari. Dan beberapa jam kemudian, mereka cari, ternyata Bapak Ibu mereka temukan Bapak Ibu. Dalam kira-kira beberapa jam kemudian, sekitar jam 3 pagi hari Minggu, mereka sudah berjam-jam mencari Bapak Ibu. Pihak pencari akhirnya menyadari bahwa ternyata wanita yang mereka cari itu ada bersama-sama dengan mereka. Bahkan dia juga ikut mencari bersama-sama dengan tim pencari. Akhirnya Bapak Ibu, pendek cerita, usaha pencarian dihentikan. Polisi setempat melaporkan bahwa wanita yang hilang atau turis yang hilang sudah ditemukan kembali. Dan orang semua tertawa karena pengumumannya adalah dihentikan karena rupanya wanita tadi ada bersama-sama dengan tim pencari orang hilang. Karena apa? Dia sendiri tidak kenal description tentang dirinya waktu dijelaskan. Bapak Ibu, cerita lucu mungkin, menegangkan awalnya tapi kita dengar akhirnya lucu. Tapi inilah masalah kita semua. Kalau mau jujur, Alkitab menggambarkan kita sebagai yang hilang secara rohani dan terpisah dari Tuhan. Tapi yang paling berbahaya adalah seringkali kita juga gagal mengenali diri kita sendiri dalam deskripsi tadi. Kita tidak tahu kalau kita ini hilang. Kita tidak sadar kalau kita ini sedang terhilang. Kita ini berdosa. Dan hasilnya Bapak Ibu apa? Dengar firman Tuhan, dengar ada yang mencari, dengar suara Roh Kudus. Kita tidak mendengarkan karena kita tidak tahu bahwa kita sedang hilang. Bapak Ibu, mari kita berdoa supaya kita tidak masuk dalam deskripsi ini. Kita tidak hilang karena kita tidak sadar tentang diri kita yang sedang hilang. Kita semua adalah orang yang harus kita akui adalah orang yang keras kepala, yang tidak siap mengenali diri sendiri, Bapak Ibu. Dan saya mau katakan satu hal sebagai penutup. Bagaimana caranya supaya kita bisa kembali dan kita bisa ditemukan kembali atau kita bisa akhirnya mendapatkan keselamatan? Tidak ada jalan lain, Bapak Ibu. Kita harus melihat dengan segala kerendahan hati. Mata rohani kita yang buta harus melihat cahaya keselamatan itu melalui spirit kerendahan hati. Kita harus menyadari siapa diri kita sendiri. Melalui mana? Melalui firman Tuhan, melalui membaca Alkitab, melalui hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga ketika kita sadar, pencarian itu akan segera dibatalkan. Kenapa? Karena salah satu domba yang hilang telah ditemukan kembali. Sehingga Bapak Ibu, apapun bentuk keterhilangan dan ketersesatan kita hari ini, kalau belum bertobat sama sekali, masih berkubang hidup dalam dosa, belum pernah mengalami kelahiran kembali secara rohani, atau mungkin sudah lahir baru tapi saat ini sedang jauh dari Tuhan. Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan ini berbicara, Roh Kudus berbicara melalui kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Kembalilah kepada Tuhan. Jangan keraskan hati. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mungkin hamba sampaikan secara sederhana atau firman Tuhan yang sudah sering kami dengar tentang domba yang hilang. Tapi hamba berdoa melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Sekali lagi Tuhan, kalau Engkau masih berkehendak, melalui suara-Mu, melalui Roh Kudus, Kau bicaralah kepada tiap-tiap kami, siapapun kami yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Apalagi kalau kami sedang berada dalam ketersesatan secara rohani, kami hilang, kami jauh dari Tuhan. Tuhan, bawalah kami kembali. Jangan sampai kami mengeraskan hati atau jangan sampai kami tidak sadar siapa diri kami. Karena kalau kami sampai kepada titik itu, kami tidak tahu dan tidak sadar bahwa kami hilang. Kami tidak mungkin kembali, kami tidak mungkin ditemukan kembali. Tapi Tuhan, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami semua dapat melembutkan hati dengan segala kerendahan hati, melihat cahaya keselamatan dari Engkau. Sehingga kami pun bisa mendapatkan keselamatan, bisa mendapatkan hidup kekal. Karena Engkau menemukan kami kembali.
dengan kasih-Mu dan kami menjawab panggilan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh seluruh rangkaian ibadah hari ini, secara khusus melalui kebenaran firman Tuhan hari ini tentang perumpamaan domba yang hilang. Baik, ada beberapa pengumuman sebelum saya tutup dalam doa berkat. Yang pertama, happy anniversary untuk Pak Henry dan Ibu Fitri Muaya tanggal 7 Oktober. Tuhan berkati rumah tangga kalian, kita bersyukur karena Tuhan berkati kalian dengan begitu luar biasa. Tuhan berkati dengan 2 anak, Aim dan Inoh, dan doa saya, keluarga Henry dan Fitri terus menjadi kesaksian bagi banyak orang. Melalui hubungan cinta kasih kalian, jadi berkat buat anak-anak, buat seluruh keluarga, bahkan bagi banyak orang juga menjadi berkat bagi banyak keluarga. Yang berikut, selamat ulang tahun untuk Ibu Lydia Lim, tanggal 8 Oktober, ulang tahun ke-80. Wow, begitu luar biasa. Tuhan memberkati Bu Lydia dengan umur panjang. Kiranya di hari ulang tahun yang ke-80 ini, Bu Lydia kembali mengingat tiap berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup Bu Lydia. Dan bertambah usia, tentunya makin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan terus menjadi kesaksian. Melalui hidup Bu Lydia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang berikut, Bapak Ibu, mohon maaf, saya dan Ibu Sarah dan seluruh tim memutuskan untuk mempospon atau meniadakan retreat pada bulan Oktober yang sudah kita rencanakan tanggal 14 sampai 16 Oktober. Karena sesuatu dan lain hal, kita putuskan untuk kita pospon sampai tahun depan. Bapak Ibu minta maaf sekali lagi, tapi Bapak Ibu doakan supaya retreat bisa diadakan tahun depan dan kita bisa mempersiapkannya dengan lebih matang, lebih baik, sehingga melalui retreat yang akan kita adakan nanti, kita semua sekali lagi diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.